yang berbahagia, pertama mari kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini luar biasa bisa hadir di acara istimewa, terutama buat keluarga pengurus cabang Pemuda Muhammadiyah. Dan alhamdulillah saya bisa hadir. Pak Zainuddin dan Pak Tri ke rumah saya sebelumnya janjian kalau nggak salah di akhir Januari ya, kemudian janjian awal Februari bertemu. Keduluan ini Omikron Pak, jadi janjian sama beberapa itu keduluan Omikron ya. Sudah, mohon maaf, ini bukan kita menolak, tapi kalau Omikron nanti kita menerima tamu yang kena lebih banyak lagi. Jadi saya awal Februari itu isoman Pak. Kemudian kalau nggak salah pertengahan Februari ketemu, dan langsung beliau sampaikan akan ucap, mengundang saya dan minta dukungan. Insya Allah kalau dengan keluarga Muhammadiyah sudah, memang saya bagian dari keluarga Muhammadiyah sendiri, jadi jangankan minta dukung, tidak minta juga saya biasanya mendukung gitu. Dan tanggal 6 langsung waktu itu saya cantumkan di jadwal kegiatan saya yang tidak boleh digeser. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ada 5 agenda, ada kegiatan dari tadi subuh keliling. Ini yang ketiga, subuh keliling subuh pengajian subuh aja 2 di masjid saya sendiri sama subuh keliling desa. Ini yang ketiga. Nanti keempat ada nengok salah satu anggota PKS di rumah sakit. Yang kelima nengok Mak Jain, mungkin sudah viral ya, Mak Jain di RSUD. Nanti yang keenam mungkin malam agenda yang lain. Jadi alhamdulillah saya bisa hadir di sini, dan sekali lagi ini agenda penting buat saya, dan saya rasa kita berharap hari ini bisa menghasilkan banyak ide-ide pemikiran untuk kebaikan Gunung Putri khususnya dan Kabupaten Bogor pada umumnya. Salam semua tercurah kepada kedua hasanah Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang istiqomah. Kita mohon mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, ini saking pentingnya pertemuan hari ini, saya membuat beberapa catatan terus terang ini. Karena menurut saya bertemu dengan pemuda itu, punten Bapak Ibu mungkin yang sudah cukup banyak berinteraksi ya dengan kegiatan, namanya ngumpulin pemuda itu paling sulit ya Pak, paling susah. Diajak untuk ngobrol aja, wah males Pak kalau cuma ngobrol-ngobrol gitu. Diajak udah ketemuan makan-makan, waduh sekarang eranya bukan makan-makan lagi Pak, pingin bisnis, pingin ini, banyak sekali keinginan dari anak-anak muda yang memang untuk ngumpulin tidak mudah. Dan hari ini kita berkumpul bersama dan saya diundang, makanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan tadi mungkin sudah diawali dengan beberapa sambutan yang saya rasa nanti akan kita sambungkan bersama-sama. Pertama saya ingin menyampaikan tidak ada satu perubahan, satu mungkin kalau di Indonesia reformasi ya, atau mungkin beberapa negara lain ada revolusi dan seterusnya, termasuk yang dilakukan Nabi Muhammad, tidak mungkin tanpa melibatkan pemuda, dan selalu diawali oleh pemuda gitu. Pemimpin kita itu tidak tiba-tiba hadir umur 30 ke atas baru berjuang kemudian jadi pemimpin, tidak. Selalu diawali dari umur belasan, umur 20-an, kemudian mulai matang di 30 ke atas, dan biasanya di puncaknya di umur 40 gitu. Nabi Muhammad sendiri diangkat jadi Rasul umur 40, tapi beliau perjuangannya dari saat muda gitu. Perannya luar biasa, termasuk menyatukan umat dengan peristiwa pemindahan Hajar Aswad. Nah itu dari muda. Oleh karena itu saya rasa ini menjadi satu hikmah yang harus kita bangun, bahwa kalau teman-teman
anak muda ini ke depan akan menjadi pemimpin, tidak akan mungkin pemimpin di depan ini adalah orang-orang yang dari mudanya nggak berjuang. Ini Kang Fadri misalnya, kemudian Pak Zainuddin, Kang Jatnika gitu. Kalaupun sekarang belum mendapatkan kursi DPRD, peluangnya lebih besar untuk bisa mendapatkan kursi di DPRD. Allahumma. Oh nggak kenceng, nggak semangat berarti. Nggak pengen ya. Ini punten, ini tadi saya ngobrol dengan Kang Fadri. Ini sekarang sudah mulai ramai karena 2022 itu awal dari salah satu tahapan pemilu. Jadi mulai disiapkan daftar caleg masuk di PKS. Saya tadi ngobrol, ini yang ramai kayaknya di masing-masing partai ini ngintip lawan-lawannya sendiri gitu. Karena bersaing dengan partai lain mungkin lebih berjarak gitu ya, karena konstituennya udah biasanya adalah khusus PKS ini, PAN ini dan seterusnya. Jadi mulai ramai. Nah, tidak akan mungkin itu teman-teman yang nanti punya peluang itu orang-orang yang ujug-ujug berjuang gitu. Ya punten, saya walaupun dipaksa saat jadi caleg gitu. Pertama ditawarin saya tolak, kedua ditawarin saya musyawarah sama istri, kesimpulannya nolak, ketiga ditawarin lagi lebih besar lagi musyawarah sama keluarga, kesimpulannya tolak, yang ketiga kan ditawarin buat nugasan kan. Dan setelah itu saya baru caleg, baru kampanye. Tapi tidak mungkin saya bisa berkampanye dalam waktu 6 bulan ya waktu itu, kemudian mendapatkan suara kalau bukan dari sebelum-sebelumnya kita melakukan kerja-kerja ke masyarakat. Kebetulan saya ketua DPC PKS Gunung Putri dan banyak berinteraksi, banyak bersilaturahmi. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ada 4 hal yang pernah disampaikan oleh ulama besar ya, tokoh perubahan di Mesir. Kita nyebutnya Kiai Hasan. Teman-teman nanti di searching aja Mesir Hasan siapa ya gitu. Bahwa sebuah pergerakan, sebuah mimpi, sebuah pemikiran itu hanya bisa terwujud syaratnya ada 4 hal. Yang pertama adalah keyakinan yang kuat dari para pengikutnya. Jadi kita baik dalam masalah agama ya, agama Islam, masalah sampai ke rincinya, kita ingin membangun negara, kita ingin merubah atau memperbaiki daerah dan wilayah kita. Dalam organisasi kita ingin membangun organisasi biar maju. Itu tidak akan mungkin berhasil kalau tanpa keyakinan yang kuat dari para pengikutnya. Kemudian yang kedua adalah keikhlasan yang besar. Jadi punten ya, kita terbiasa di lembaga yang non-profit begini, lembaga sosial, kegiatannya juga kegiatan yang banyak mengeluarkan dana. Itu tidak akan mungkin kemudian kita bisa berhasil kalau orang-orang yang tergabung bersama-sama dengan kita bukan orang-orang yang memang ikhlas, yang memang tulus gitu bergabungnya. Jadi kemarin Kang Zainuddin saya tanya, nih calon penggantinya siapa? Belum dapat Pak. Saya rasa paling prioritas adalah teman-teman yang sudah bergabung selama ini. Kita lihat bagaimana keikhlasannya, bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya, itulah yang paling pas untuk kemudian didorong untuk memimpin. Kemudian yang ketiga adalah semangat dan kesungguhan. Tidak akan mungkin sebuah gerakan, sebuah mimpi, cita-cita tercapai kalau kemudian letoy gitu. Mau sebesar apapun organisasi, perusahaan, atau setinggi apapun cita-cita, kalau kemudian tidak dilakukan dengan semangat dan kesungguhan, tidak akan bisa. Kemudian yang terakhir adalah amal dan pengorbanan. Kalau Muhammadiyah sudah nggak asing lagi lah dengan kata-kata amal ya. Luar biasa teman-teman Muhammadiyah, amalnya, kontribusinya bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dan amal dan pengorbanan inilah yang menjadi
ujung tombaknya dari keberhasilan. Tapi amal dan pengorbanan terbangun kalau ada keyakinan, ada keikhlasan, ada semangat dan kesungguhan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya sampaikan apa yang saya baca di mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi Allah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang kemudian bersungguh-sungguh, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari atau bekerja di jalanku, maka Allah akan memberikan jalannya. Catatan yang ingin saya sampaikan, sesungguhnya ini ingin memberikan gambaran kepada kita. Pertama, kita harus melandaskan semua kegiatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Fina itu di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua amal kita nggak didasarkan dengan itu, jangan harap Allah memberikan jalan. Kemudian yang kedua, jihad atau kesungguhan. Baru kemudian Allah akan memberikan lanahdiyannahum subulana, jalan keluar atau jalan untuk mencapainya. Nah, saya rasa itu hal yang perlu penting saya sampaikan, dengan harapan semoga dengan Muscab Pemuda Muhammadiyah hari ini bisa merumuskan hal-hal penting untuk diperjuangkan dalam rangka memberikan kebaikan bagi khususnya masyarakat Gunung Putri. Saya tutup dengan 3 kisah yang saya rasa menggambarkan keyakinan, kemudian keikhlasan, kesungguhan, dan pengorbanan. Satu kisah tentang Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, kemudian terjebak antara laut dengan pasukan Fir'aun. Yang Allah perintahkan, saat Allah kemudian ingin memberi jalan keluar, yang Allah perintahkan apa Pak? Pukulkan tongkat kalian. Bayangkan kalau kita sedang dikejar musuh, depannya jurang misalnya, kemudian ada yang bilang pukulkan sabukmu gitu. Kita akan berpikir Pak, tidak akan bisa langsung melakukan itu. Tapi kemudian yang Nabi Musa lakukan, pertama karena landasan yakin bahwa Allah ini yang memerintah dan Allah yang akan menolong. Kemudian yang kedua ikhlas, memang betul-betul perjuangannya karena Allah. Dan ketiga kesungguhan. Sebenarnya nggak logis kan mukul tongkat kemudian jadi jalan. Artinya sebenarnya pertama, tidak akan mungkin Allah memberikan jalan tanpa amal. Harus dipukulkan. Allah bisa saja kemudian tiba-tiba membelah laut menjadi jalan. Tapi Allah nggak ingin begitu. Untuk memberi simbol kepada kita, lakukan dulu usaha semaksimal yang kita bisa, dan itu sesuai dengan arahan dari Allah, maka Allah akan memberikan jalan. Yang kedua, kisah tentang saat Maryam binti Imran melahirkan. Tidak ada makanan, tidak ada apapun. Yang perintahkan Allah apa? Goyang pohon kurma. Bayangin kita goyang pohon apa itu? Kelapa atau pohon pinang ya. Mungkin tidak jatuh itu buahnya. Logikanya nggak mungkin. Tapi Maryam yakin dengan apa yang diperintahkan Allah, dan dia lakukan, berjatuhan itu kurma menjadi sumber energi bagi dia. Kemudian yang ketiga, kisah Ibrahim saat dibakar. Ada burung yang meneteskan air. Apa kata burung? Saya ingin nanti dicatat ikut berkontribusi mendinginkan air yang membakar Ibrahim. Dan api ternyata dingin, tidak terbakar, tidak membakar Ibrahim. Ini memberikan kesan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, akang-akang, teteh, bahwa mari kita yakin, kita bersungguh-sungguh,
kemudian kita lakukan ikhtiar amal pengorbanan semaksimal kita bisa. Niscaya Allah akan memberikan jalannya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selamat bermusjab.